Di dunia digital, jawaban adalah genggaman. Tapi pertanyaannya bukan lagi apa jawabannya, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Ketika jari tergoda membuka AI atau chat group dengan jawaban lebih cepat, disitulah karakter diuji. Ini bukan soal kecanggihan teknologi, ini integritas. Siapa kita saat ada yang melihat. Terkadang kita lupa bahwa kamera adalah jendela penghinaan atau mungkin senjata yang tak sengaja. Dunia digital adalah jejak yang sulit kita hapus dan dari jejak itu ada martabat orang lain yang harus kita jaga. Kenalin, aku Dara Marsya Apani Putri dari Sekolah SMKN Negeri 1 Sukalarang. Perkenalkan, nama aku Ayu Lestari. Aku dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Sukabumi. Aku Aprida Meisani Putri Anwari dari Sekolah SMKN 1 Sukalarang. Perkenalkan, aku Nazwa tapi akrab disapa Awa, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Sukalarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Sekolah SMKN 1 Sukalarang, Sukabumi. Menurut aku AI itu adalah chat GPT yang dimana kita kalau misalkan ngebutuhin sesuatu tuh pasti selalu ada jawabannya. Yang bisa ngikutin keinginan kita kan. Menurut saya sih kayak chat GPT, kayak lain-lain kan banyak tuh. Pernah, tentunya waktu di sekolah aku sih pernah waktu itu kayak guru aku ngasih soal yang benar-benar rumit dan aku gak tahu jawabannya, jadi aku cari di AI. Tentu saja pernah. Kebanyakan aku tanya-tanya sih, ya kayak sebelum ulangan atau ada sesuatu yang kurang dimengerti, entah itu mengenai pelajaran atau ya sesuatu tentang pengetahuan umum yang aku gak ngerti. Kadang kalau misalkan gak ada di buku, aku carinya di AI. Pernah sekali kayak buat soal, jadi semisal guru tuh buat buatlah pertanyaan yang kayak gimana-gimana, jadi buat referensi kayak buat pertanyaan tuh gimana gitu. Sebagian valid ya, karena sebagian juga kayak oh ya ternyata benar gitu, ternyata pas dinilai itu benar semua. Tergantung sih, kadang ada beberapa yang menurut aku valid, ada juga yang kayak aku harus buktiin sendiri nih ini valid atau enggak. Ada yang valid, ada yang enggak juga gitu. Jadi kalau semisal ngebedain mana yang benar mana yang enggak juga tuh bisa dihitung dulu sih. Oke, berarti cara kamu bedainnya ya dengan memastikan dulu. Iya, betul. Kayak foto diam-diam atau video diam-diam gitu. Pernah dengar tapi belum terlalu tahu. Menurut aku sih salah ya, Kak. Soalnya itu kan termasuk privasi kita. Apalagi kalau sampai dibuat status atau dibikin yang lain-lain kan itu kurang ya, kurang baik. Kalau menurut aku itu tuh udah melanggar privasi ya, karena setiap orang kan punya privasinya masing-masing. Kayak kecuali emang kita udah izin ke orang tersebut untuk memfoto, kalau diam-diam kayaknya melanggar privasi. Kalau misalnya fotonya nggak dipakai buat apa-apa sih ya gak apa-apa, masih baik. Tapi kalau misalnya sampai diumbar-umbar itu menurut aku kurang baik sih, Kak. Kalau menurut aku tetap salah sih, karena seharusnya kan tahu batasan ya privasi orang. Semua terlihat pintar ketika punya akses teknologi, tapi mereka lupa siapa yang benar-benar belajar. Jawaban yang tepat bukan jadi jaminan pemahaman. Kita terlahir dari generasi yang tahu akan jawabannya, tapi kita lupa bagaimana cara kita mendapatkannya. Padahal mereka yang terlihat cerdas dan juga bisa terlihat dari cara kemampuan berpikir, bukan sekedar menerima.
Video tadi merupakan salah satu pelanggaran etika untuk privacy digital. Oleh karena itu, berikut ini adalah rules untuk diri sendiri agar terhindar dari pelanggaran etika dan budaya privacy digital. Yang pertama, jangan menjadi penyiar aib. Aib bukan untuk konsumsi publik, bahkan jika benar sekalipun. Yang kedua, pause before you post. Tahan 5 detik sebelum posting. Lalu pikirkan, sebenarnya ini perlu gak ya? Sebenarnya ini pantas gak ya? Sebenarnya ini melanggar privasi orang gak ya? Yang ketiga, hargai privasi orang lain. Jangan unggah, tag, dan sebut nama seseorang dalam konten tersebut tanpa izin. Karena privasi digital adalah hak asasi digital. Kalau kamu tidak ingin orang lain melakukan padamu, jangan lakukan di ruang digital. Jangan biarkan jempolmu lebih cepat dari akal dan nuranimu. Ketika kalian menggunakan AI, pastinya kalian merasa bahwa sebenarnya jawaban aku benar gak ya? Oleh karena itu, berikut ini adalah teknik untuk memastikan bahwa jawaban AI kalian valid atau tidak. Teknik tersebut dinamakan CRF. Cross-check, reasoning, find credible source. Yang pertama ada cross-check. Cross-check adalah membandingkan jawaban AI dengan sumber yang berbeda. Caranya adalah buka Google atau Chrome dan cari topik yang sama. Bandingkan isi dari 2-3 sumber yang berbeda, lalu perhatikan apakah ada kesamaan atau justru perbedaan informasi. Yang kedua adalah reasoning. Gunakan penalaran kritis kalian. Reasoning ini memastikan bahwa jawaban AI kalian itu sesuai dengan konteks yang kalian mau. Nah, yang ketiga adalah find credible source, yaitu membuktikan jawaban AI melalui referensi yang valid. Nah, caranya adalah kalian bisa gunakan website resmi seperti di atas ini, lalu kalian bisa gunakan Google Scholar atau jurnal ilmiah untuk topik akademik. Nah, itu dia adalah teknik CRF. Selanjutnya, mengapa teknik CRF ini penting? Karena cross-referencing adalah langkah kunci untuk menghindari disinformasi dan memastikan keakuratan informasi. Selain itu, teknik ini sejalan dengan literasi informasi, yang dimana disebutkan oleh ACRL tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap informasi harus dievaluasi melalui perbandingan sumber yang berbeda. Di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa memilih untuk bijak, untuk jujur, dan untuk bertanggung jawab. Ini bukan soal ujian, ini nilai hidup. Karena karakter kita bukan dibentuk saat diawasi, tapi saat orang tidak tahu. Guru, orang tua, dan juga siswa sudah seharusnya membangun ruang digital yang sehat. Bukan hanya cepat untuk mengakses, tapi juga cerdas untuk memilih. Bukan hanya sekadar aktif, tapi juga santun. Karena generasi unggul bukan mereka yang mahir teknologi, tapi mereka yang mampu mengendalikan jari dan mulai menggunakan hati.